Kita bersyukur rakyat Indonesia tidak pernah melupakan utang sejarahnya kepada Palestina. Rakyat berbondong-bondong menunjukkan dukungan atas perjuangan rakyat Palestina setidaknya dengan mengumpulkan dana. Sayangnya ada orang seperti Nabil Harun yang meminta pemerintah Indonesia untuk mengaudit dana-dana tadi. Dia lupa, partainya PDIP lebih pantas untuk diaudit untuk memastikan tidak ada aliran dana korupsi yang masuk ke kas partai. Halo guys, ketemu lagi di Afternoon Tea edisi Senin 24 Mei 2021 ya. Tanpa terasa waktu terus bergerak dengan cepat dan kita semakin mendekat ke akhir bulan. Bagi lu yang pegawai ya, ini tanggal-tanggal gajian. Sementara lu yang entrepreneur yang punya pegawai ini tanggal-tanggal stres nih karena mesti mikirin gaji orang lain. Ya sih. Gua masuk kategori yang kedua nih. Nah bro, apapun itu tetap kita nongkrong dulu ya sambil menyeruput secangkir teh hangat. Buat gua, teh hangat itu minuman yang sakti ya. Gua lagi bete, gua lagi males, lagi lemes, obatnya cuma satu ya, teh hangat. Mungkin gak semua lu kayak gitu ya. Bisa jadi ada di antara lu yang prefer coffee. It is okay, yang penting kita nongkrong bareng ya. Nah guys, kalau kita flashback seminggu 2 minggu kemarin ya, konten di media sosial termasuk di YouTube ya, termasuk YouTube gua itu didominasi oleh berita-berita atau konten yang berkaitan dengan kondisi di Palestina belakangan ini, dari mulai akhir bulan Ramadan, Idul Fitri dan sesudahnya. Oke. Kalau kita lihat ya, kejadiannya diawali sebenarnya oleh pengusiran ya, atau apa, perebutan pemukiman dari beberapa warga Palestina oleh orang-orang Israel yang terjadi di Sheikh Al-Jarrah di Yerusalem. Kemudian berlanjut ke apa, tindakan kekerasan terhadap beberapa warga Palestina yang sedang beribadah melaksanakan itikaf di Masjidil Aqsa. Nah, hal ini tentu saja tidak didiamkan oleh saudara-saudara mereka di Gaza yang kemudian mengundang tindakan balasan dari Brigade Izzuddin Al-Qassam yang melontarkan beberapa roket ke wilayah Israel. Kemudian dibalas oleh Israel yang juga membombardir Gaza dengan rudal dan berbagai persenjataan berat lainnya. Nah, yang menarik kemudian terjadi gencatan senjata nih. Kenapa gue bilang menarik? Gencatan senjata ini oleh banyak pihak, oleh banyak pakar, analis militer dianggap menggambarkan atau mencerminkan kekalahan pihak Israel. Kenapa begitu? Karena ternyata gencatan senjata ini pertama kali diminta ya, di request oleh Israel. Ya logikanya masuk sih menurut gue ya. Kalau lu ada di atas angin, kalau yakin bisa ngalahin musuh lu, ngapain lu minta gencatan senjata, ya kan? Cuma yang bikin gua kesel, yang marah ya, emang dasar ya Israel ini wataknya watak perampok ya, nggak bisa dipercaya. Ternyata begitu gencatan senjata disepakati, tindakan kekerasan yang mereka lakukan terhadap jamaah Masjid Al-Aqsa itu ternyata tidak berhenti, tetap berlanjut dan dilakukan terus. Jadi gua ngerasa ini memang terus berulang ya. Kayaknya kita harus belajar dari pengalaman yang namanya Israel ya, negara Zionis ini memang sama sekali tidak bisa dipercaya. Nah bro, gue sempat ya bikin cukup banyak podcast terkait ini. Ya dari mulai beberapa monolog, nih lu lihat lagi ya beberapa thumbnailnya. Bahkan gue sudah sempat menginterview 2 orang tokoh terkait dengan situasi terkini kondisi kontemporer di Palestina. Yang pertama gue sudah interview sampai 2 episode ya, itu adalah Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro dari Partai Keadilan Sejahtera. Itu Dr. Hidayat Nur Wahid. Nah setelah itu gue juga interview seorang da'i, seorang penulis dan juga tokoh yang menjadi pengurus dari masjid legendaris Masjid Jogokarian di Yogyakarta, yaitu Ustadz Salim Al-Filah. Ya ini thumbnailnya, lo bisa lihat lagi kalau lo masih pengen tahu isinya apa atau kemarin ketinggalan ya waktu di premier video-video itu. Nah guys, ternyata di minggu ini pun ya berita-berita yang berkaitan dengan Palestina itu belum surut ya, belum reda. Ini ada satu video yang gue pengen share sama lo semua. Ada teman gua, nih teman yang cukup dekat, teman gua ngobrol-ngobrol ya tentang banyak situasi politik macam-macam. Namanya Niko Silalahi ya. Dia adalah aktivis dari pro demokrasi. Rupanya dia mimpin satu demo ya, dia jadi orator dalam satu demo yang berkaitan dengan pembelaan terhadap Palestina. Kita tonton dulu ya.
Cukup sebagai manusia kawan-kawan untuk menyuarakan keadilan. Cukup sebagai manusia kawan-kawan untuk menyuarakan kebenaran. Dan hanya ada satu kata, musnahkan Israel. Hapus Israel dari peta dunia. Karena dalam sejarah perjuangan bangsa, Israel tidak punya negara kawan-kawan. Ini fakta-fakta konkret yang harus kita katakan. Ini fakta-fakta konkret yang harus kita ucapkan kawan-kawan. Dan hari ini kita nyatakan Israel sebagai musuh umat manusia. Israel sebagai musuh umat manusia kawan-kawan. Palestina! Palestina! Israel! Israel! Emang teman gue yang satu ini nih kalau ngomong tuh selalu berapi-api. Nah, yang menarik adalah Nico Silalahi ini seorang non-muslim ya. Dia agamanya bukan Islam. Tapi yang gue salut adalah dia sangat concern pada isu-isu yang berkaitan dengan ketidakadilan ya. Lu ingat misalnya ketika kriminalisasi yang luar biasa terhadap HRS ya. Itu Nico Silalahi juga menyatakan dukungan dan pembelaannya. Kemudian sekarang terkait dengan isu Palestina. Niko dengan tegas mengatakan kita semua nggak perlu jadi muslim ya, cukup jadi manusia nih untuk concern terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penjajah Israel terhadap warga Palestina. Nah, gue juga ingat minggu lalu ya kita juga sempat dihebohkan dengan statement dari A.M. Hendro Priyono ya, seorang jenderal senior purnawirawan ya, mantan kepala BIN, tokoh intelijen Indonesia yang kok bisa-bisanya mengatakan bahwa Palestina dan Israel bukan urusan kita. Ya itu sempat geger ya, karena jelas konstitusi Indonesia itu menegaskan Palestina dan segala bentuk penjajahan, ketidakadilan adalah urusan kita. Ya konstitusi kita misalnya mengatakan ya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kan karena tidak sesuai dengan peri keadilan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, jadi kalau sampai ada seorang jenderal purnawirawan, tokoh senior ya bisa mengatakan seperti itu, gua nggak tahu apakah itu amnesia, nggak ngerti sejarah atau justru bentuk yang nyata pengkhianatan terhadap konstitusi. Tapi yang menarik ya ini ada tanggapan yang nggak serius tapi tajam ya. Ada satu meme yang beredar di banyak banget grup pertemanan sampai gua jadiin Gua jadiin foto profile gua di WhatsApp ya. Nah, lihat nih, ada gambar monyet. Tulisannya Palestina dan Israel bukan urusan kita, biar aja itu urusannya manusia. Gua geli ya. Memang netizen kita itu kreatif banget kalau masalah-masalah yang kayak gini. Nah bro, yang jelas dukungan terhadap Palestina itu terus mengalir ya. Tentu aja sebagian besar dari kita itu nggak mungkin pergi ke Palestina kemudian jadi milisi bersenjata melawan Israel. Ya gampangnya gini lah, dengan fisik kayak kita yang pilek ya kan, apalagi gampang diare gitu kan, masuk angin, kalau masuk angin harus kerokan gitu. Kalau kita pergi ke Palestina kali bukan ngebantu ya, ngerepotin. Saudara-saudara kita di Palestina yang sedang melawan Israel kesel, lu ngebemanin gue, lu pulang sono gitu. Tapi tentu ya dukungan tetap bisa kita berikan ya, bukan cuma doa tapi mungkin juga dukungan dana karena sangat mereka butuhkan. Untuk bertahan hidup, memperbaiki berbagai fasilitas infrastruktur yang rusak, ya kemudian juga membeli persenjataan. Karena bagaimanapun ya banyak pihak yang mengatakan yang namanya Israel, negara Zionis Israel itu kadang cuma mengerti bahasa kekerasan. Ya, kalau lo refer lagi ke podcast gua, ngobrol-ngobrol gua dengan Ustadz Salim Al-Filah itu digambarkan oleh beliau. Kalau kita analogikan dulu ya perjuangan kita, ya bangsa Indonesia, para pendahulu kita. Para founding parents kita melawan penjajahan Belanda itu clear banget. Kalau saja perjuangan kita hanya dilakukan melalui perjuangan diplomasi, ya perjanjian-perjanjian misalnya Renville, sebelumnya ada Linggarjati segala macam, sampai sekarang bisa jadi kita nggak merdeka. Atau kalaupun merdeka wilayahnya sempit banget, ya. Tapi perjanjian-perjanjian itu atau perundingan-perundingan tadi bisa menjadi lebih powerful. Kenapa? Karena tentara kita ya, milisi bersenjata kita terus bergerilya, ya kan? Sehingga
tokoh-tokoh kita yang di meja perundingan tuh punya kekuatan ya untuk memaksa Belanda agar memberikan konsesi-konsesi yang lebih menguntungkan buat kita. Kira-kira analoginya sama. Jadi sangat absurd ya kalau saudara-saudara kita di Palestina termasuk Hamas diminta untuk menghentikan serangan kepada Israel dan hanya berunding aja, wah habis, dihabisi akan sama Israel. Nah, kita bersyukur ya dukungan terhadap Palestina terus mengalir. Paling tidak dukungan dana ya. Kalau lihat misalnya menteri kita nih, Menteri Pertahanan yang udah lama gak kedengeran ya, Pak Prabowo Subianto memberikan bantuan 1 miliar untuk Palestina. Ya mungkin untuk ukuran Pak Prabowo yang sebelum terjun jadi menteri adalah seorang pengusaha ya, 1 miliar itu itu receh ya. Kemudian juga Abu Rizal Bakri menyumbangkan juga dana 1 miliar. Buat gua sih wah berat juga ya. Tapi menurut gua nih dahsyat ya. Kemudian juga kita lihat berita mengatakan banyak kepala daerah ya di Makassar, di Padang, di Aceh dan berbagai tempat lain yang juga menggalang dana dari warga di daerahnya masing-masing untuk mendukung Palestina. Jadi di sini kita bisa bersyukur ya, kita bisa lega ternyata persaudaraan abadi antara kita Indonesia dengan Palestina terus terjalin dan ada pihak-pihak yang terus berusaha memperkuat persaudaraan itu. Karena bagaimanapun ya kita punya banyak hutang loh ya sama Palestina. Satu yang kita tidak bisa deny, tidak bisa kita bantah adalah hutang sejarah. Ya lu jangan lupa Palestina adalah entitas, adalah bangsa yang pertama kali mendukung kemerdekaan kita. Mufti besar Palestina adalah orang yang mengumumkan kemerdekaan kita dengan penuh semangat ke negara-negara Timur Tengah, bahkan melobi pemerintah Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu ada juga ya salah satu yang gue lupa terus namanya ya, seorang konglomerat, seorang bisnismen kaya raya dari Palestina yang menyumbangkan seluruh uangnya, seluruh tabungannya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Itu tentang sejarah loh bro, yang nggak bisa kita lalaikan begitu saja. Jadi saatnya sekarang Indonesia membayar hutang itu. Ya lu bayangin aja, dari semua negara yang diundang oleh Presiden Soekarno ke Konferensi Asia Afrika tahun 1955, Palestina tinggal satu-satunya negara yang sampai saat ini belum meraih kemerdekaannya. Nah, di tengah gegap gempitanya dukungan dari berbagai pihak terhadap perjuangan Palestina untuk merdeka dari penjajahan Israel, kita melihat ada beberapa hal yang sifatnya berkebalikan dan bikin kita merasa miris ya. Satu nih, ada statement dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Ibu Risma. Ya, beliau mengatakan saat dia bicara itu dana untuk Palestina yang terkumpul sudah sekitar 8 miliar. Dan dia mengingatkan agar berhati-hati jangan sampai dana tadi justru digunakan untuk mendanai terorisme. Aduh. Kok kepikir ke sana gitu ya. Ini yang gua miris ya. Jelas-jelas kasusnya simpel banget ya. Rakyat Palestina, bangsa Palestina sebagai pemilik sah wilayah Palestina ini sedang berjuang untuk merebut kembali tanah air mereka dari penjajah Israel. Ya lu baca lagi sejarah lah. Gue seringkali menjelaskan simpelnya begini. Malaysia itu bekas jajahan Inggris. Ya. Kemudian Inggris menyerahkan kemerdekaan kedaulatan itu kepada bangsa Malaysia. Brunei juga sama. Berbagai koloni Inggris yang lain diberikan kemerdekaan. Ya. Ada yang karena perjuangan, ada yang karena pemberian. Sama ya, gue nggak persoalan itu. Tapi intinya adalah negara-negara kolonialis itu kemudian memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa asli yang merupakan pemilik sah dari tanah airnya. Nah, hal yang sama tidak terjadi pada bangsa Palestina. Ya, kan lu tahu ya di Perang Dunia Pertama itu Palestina yang tadinya merupakan daerah yang dimiliki atau daerah yang dikuasai oleh Turki Utsmani kalah kan? Turki Utsmani kalah oleh Inggris di Perang Dunia Pertama. Dampaknya tanah Palestina dikuasai oleh Inggris. Nah, logikanya harusnya Inggris menyerahkan kemerdekaannya kepada bangsa Palestina kan begitu ya. Ternyata tidak, gitu loh. Inggris tanda kutip mempersilahkan pendatang-pendatang haram Yahudi, Zionis ya, untuk mendirikan negara di atas tanah milik orang lain, gitu loh. Nah, menurut gua ya miris banget kalau kemudian orang-orang yang sedang berjuang untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan ini dapat cap teroris. Ya, dan yang menanamkan kecurigaan itu seorang menteri sosial. Gue miris banget ya, gue nggak tahu apa Ibu Risma kurang baca apa gimana. Nah, satu lagi nih, ada lagi ini menurut gue lebih menohok lagi ya, lebih nggak pantas lagi dari Muhammad Nabil Harun.
anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, dia intinya minta agar apa? Agar dana-dana sumbangan yang dikumpulkan masyarakat untuk Palestina diaudit oleh pemerintah. Kenapa gue bilang ini semakin gak pantas? Harusnya Nabil Harun minta agar pemerintah mengaudit partainya. Ya, kenapa? Karena sampai hari ini begitu banyak koruptor itu adalah kader PDIP. Kasus-kasus korupsi besar dilakukan oleh kader-kader PDIP. Yang paling monumental adalah korupsi dana bansos, kan? Benar nggak? Di Kementerian Sosial yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Dan banyak pakar, banyak analis yang mengatakan agak nggak masuk akal. Ya, dana yang dikorupsi sebesar itu hanya dinikmati secara pribadi oleh Juliari. Ya, apalagi kemudian ya dari berbagai sumber, antara lain dari investigasi majalah Tempo, ya diduga yang terlibat korupsi bukan cuma Juliari saja. Ada 2 setidaknya sampai hari ini anggota dewan dari PDIP yang belum diperiksa, belum dipanggil, apalagi ditersangkakan oleh KPK. Herman Heri dan Ihsan Yunus. Ya, ditengarai mereka menguasai cukup besar ya jatah alokasi jumbo dari pengadaan paket bansos. Yang konon itu merupakan jatah dari Madam yang kita kenal sebagai Madam Bansos. Nah, kalau mau diaudit ya harusnya tadi Nabil Harun mengatakan auditlah partai saya. Ya untuk memastikan apakah tidak ada dana yang mengalir ke partainya. Nah, bro, jadi menurut gua nih orang-orang seperti ini Risma, Nabil Harun ini seperti orang yang gua nggak tahu ya apakah tepat mengatakan memancing di air keruh ya. Atau ya setidaknya menimbulkan riak yang tidak penting. Ketika bangsa Indonesia sedang menunjukkan peran pentingnya dalam percaturan politik global dengan memberikan dukungan penuh kepada bangsa Palestina, ada orang-orang yang bersuara miring dan tidak pantas. Ya, tadi ada AM Hendro Priyono yang mengatakan Israel Palestina bukan urusan kita. Ada Risma yang mengkhawatirkan dananya akan masuk ke para pelaku terorisme. Ada Nabil Harun yang minta dana diaudit ya. Nah, padahal partainya sendiri punya masalah. Nah, tapi biarkan saja ya. Peribahasa mengatakan anjing menggonggong, kafilah berlaru. Kita anggap saja ini adalah gonggongan anjing dan kita kafilah yang membantu perjuangan rakyat Palestina terus berjalan. Itu saja dari gua, saya Tas Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.